سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang penuh dengan berkah ini. Insyaallah kehadiran kita semua di sini akan disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua yang hadir di tempat ini dicurahkan oleh Allah dengan rahmatnya, dan dengan rahmat itu kita semua bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada beliau di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya dan diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini juga hari Senin, hari dilahirnya sosok manusia yang paling mulia, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian hari ini juga kita berada di bulan Hijriyah. Bulan apa sekarang? Udah masuk bulan Safar, udah masuk ke bulan Rabiul Awal. Jadi udah masuk ya. Tanggal 8 itu hari ini ya. Kita ini berada di hari yang baiknya nih. Hari Senin di bulan pertama, tapi Nabi lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi setidaknya kita berada di bulan dilahirnya sosok manusia yang mulia. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di surganya nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa kemarin? Sunnah-sunnahnya mandi. Harusnya setelah itu mandi sunnah. Tapi kayaknya mandi sunnah tahu lah, apa mandi sunnah? Mandi sunnah itu banyak. Beda sunnah mandi dengan mandi sunnah. Kalau sunnah mandi dalam mandi wajib itu ada sunnahnya. Tapi kalau mandi sunnah itu seperti kalau hari Jumat ada mandi sunnahnya. Jenis-jenisnya. Oke, orang umroh mau memakai kain ihram, itu disunnahkan untuk mandi dulu. Jadi itu namanya mandi sunnah. Tapi pada kali ini insyaallah kita akan membahas juga adalah hal yang sangat penting juga untuk perlu kita ketahui, yaitu tentang tayamum. Tayamum. Ada yang pernah membahas terkait dengan tayamum? Udah dapat materi belum, Bunda? Tayamum. Jadi sekilas Bu ya. Insyaallah kita akan bahas ini. Nanti kalau perlu pertanyaan insyaallah di akhir
kajian kita nanti kita akan ada diskusi terkait dengan tayamum ini. Sebetulnya tayamum ini pembahasannya masih luas ini. Ada tayamum, kemudian nanti ada sahibul jabirah. Pernah dapat materi sahibul jabirah? Orang yang berwudu dengan menggunakan perban. Iya kan? Ini sering kita itu. Ada orang sakit pakai perban kan? Nah, gitu gimana wudunya? Nah, itu dibahas itu. Apakah sholatnya diulangi ataukah dia sholat aja gitu. Jadi perlu tuh. Nah, ini kalau kita hadir di majelis ilmu, insya Allah kita bisa tahu. Jadi kalau kita sakit nanti di rumah sakit enggak, nah, tanya, kayak mana saya wudhu enggak bisa. Kata dokter juga nggak paham gitu kan. Anda usahlah wudhu katanya. Gimana saya sholat? Saya tidak tahu juga, serahlah itu. Nah, akhirnya nggak sholat, nggak udah. Tapi kalau kita mengaji bersama, hadir majelis ilmu, kita tahu, oh, kita kan sudah ada mengaji, sudah pernah hadir majelis ilmu. Kalau tidak ada air ataupun sakit, kita bisa menggunakan tayamum. Tayamum ini pengganti daripada wudu ataupun pengganti daripada wudu dengan menggunakan air ataupun jinabah. Jadi cara bersuci itu ada 3. Pertama berwudu, kedua mandi besar, ketiga tayamum. Kalau kita berwudu hanya bisa mengangkatkan hadas kecil saja, itu wudu. Tapi kalau mandi besar, ya benar? Mandi besar. Tapi kalau mandi besar bisa mengangkat hadas mandi, bukan mandi besar. Yang pertama itu adalah wudu, yang kedua mandi, ketiga tayamum. Wudu mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar, tayamum bisa mengangkat keduanya kalau syarat-syarat sudah dipenuhi. Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas tentang tayamum. Dalilnya apa? Dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuba fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka terkala itu jika kamu tidak memperoleh air untuk bersuci, maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Nah, itu dalilnya, kalau kita tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, tayamum ini kalau kita taunya boleh, tayamum boleh, tapi di dalam tayamum itu pertama ada syaratnya, dan tayamum itu ada alatnya. Apa alat yang boleh kita gunakan dan apa syarat-syaratnya, kapan kita boleh bertayamum. Maka para ulama membahas terkait dengan itu. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tayamum dan apa saja yang memperbolehkan seseorang itu untuk bisa melakukan tayamum.
atau syarat-syarat daripada tayamum ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faslun fit tayammumi. Bermula ini fasal yaitu menjelaskan tentang tayamum. Wat tayammumi lughatan al-qasdu. Jadi tayamum itu secara bahasa artinya adalah menyengaja. Nanti secara bahasa artinya menyengaja. Menyengaja itu arti tayamum secara bahasa. Nuturabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghusli udwin bisyara itu makhsusatin. Dan secara syariat, secara syarak, yang dimaksud dengan tayamum itu adalah mendatangkan debu yang suci lagi mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti daripada wudu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang dimaksud dengan tayamum itu adalah mendatangkan debu yang suci lagi mensucikan, kemudian yang diusap kepada wajah dan kedua tangan. Itu yang dimaksud dengan tayamum secara syariat. Jadi boleh kita wudhu dengan menggunakan debu, boleh kita bersuci dengan menggunakan debu, dan itulah yang dimaksud dengan tayamum. Jadi gimana caranya? Nanti kita akan praktek. Jadi tayamum itu boleh dengan menggunakan debu, bukan sama dengan menggunakan air. Air tidak ada, pakailah debu. Ambillah debu itu kayak pakai air, bukan kayak gitu. Diusaplah ke sini, bukan kayak gitu. Jadi ada cara-caranya. Bukan sama dengan menggunakan air, enggak. Rukunnya pun juga berbeda. Kalau rukun wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Muka. Selain muka sebelumnya apa? Niat, ya. Kalau kita tidak niat tidak sah. Niat, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah itu. Tapi kalau tayamum cukup 2 aja. Dan tidak perlu juga kita pakai yang sunnah-sunnahnya. Menyela-nyela pakai debu itu enggak usah. Ya. Jadi cukup 2 ini yang akan kita basuh. Kita usap, kan basuh ya. Kita usap dengan debu tersebut. Wajah dan tangan. Nanti di akhir sesi nanti, di akhir kajian kita akan praktekkan gimana caranya menggunakan debunya itu. Pernah apa Bunda? Wudhu pakai debu, pernah? Gimana caranya Bunda? Kemarin tuh. Kalau orang sakit itu kan? Ya. Nanti kita kalau yang sudah tahu alhamdulillah mengingatkan kembali. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah ingat lagi pengetahuannya insyaallah. Ini sering terjadi kalau kita sakit itu kan. Siapa aja yang boleh bertayamum, nanti ada syarat-syaratnya. Wa syaraitu tayammumi. Ini syaratnya. Syarat-syarat tayamum. Ya. Oke. Mendatangkan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti daripada wudu, mandi, atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Itu tayamum. Iya,
atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum ini bisa mengganti keduanya. Ya, sebagai pengganti dari wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Anggota badan maksudnya. Nah, itu definisi daripada tayamum. Kalau ditanya tayamum itu apa? Ya itulah jawabannya yang dimaksud dengan tayamum. Sekarang kita masuk kepada wasyaraitu tayammumi. Syarat-syarat tayamum. Jadi syarat-syarat tayamum. Tidak semua orang bisa boleh tayamum. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi dulu. Kalau 5 ini terpenuhi, maka bolehlah kita bertayamum. Oke, kita lanjut. Wasyaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Jadi syarat-syarat tayamum itu ada 5. Jadi syarat-syarat tayamum ada 5 perkara. Ahaduha wujudul uzri bisafarin au maradin. Yang pertama itu adalah ada uzur. Uzur itu disebabkan apa? Pertama, bepergian, orang yang musafir ataupun sakit. Jadi inilah yang disebut dengan uzur. Uzur karena bepergian ataupun sakit. Kalau kita bepergian, datang kita bepergian yang musafir ya. Musafir, kemarin ada pembahasan tentang musafir, kapan kita itu disebut dengan musafir, ya kan? Ada pembahasan khusus itu. Kalau kita sudah masuk ke syarat-syarat musafir, orang yang dalam keadaan musafir kemudian tidak menemukan air, maka dia diperbolehkan bertayamum. Tapi kalau orang seperti kita yang kayak sekarang ini, yang biasanya ada air ini ya, sekolah ini ada air, ataupun di tempat-tempat kita ada air, tiba-tiba air nggak ada, kita mau sholat, nanti gimana tuh? Boleh nggak tayamum? Hah? Nggak ada nian sama sekali nah. Air cuma air sebotol, cuma cukup untuk minum. Kalau kita buat wudhu, udah dapat minum nggak kayak? Gimana? Bolehlah kita bertayamum, tapi sholatnya diulangi sampai airnya ada nanti. Jadi sholatnya itu diulangi. Jadi gini, misalkan kita ini orang mukim ya, kita ini mukim di sini, orang yang memang bertempat tinggalnya di sini. Tiba-tiba airnya kan biasanya air ada di sini. Tiba-tiba air nggak ada air untuk wudhu. Mana biasanya ada air, tiba-tiba nggak ada air. Nah kita tayamum nah, tayamum nanti sore pas ada air, maka kita sholat tadi diqodho. Karena apa? Karena kita itu ketidakadanya air itu saat tertentu gitu. Berbeda dengan kita berjalan dalam keadaan musafir, nggak ada air gitu. Orang musafir salah satu syarat, maka ketika dia bertayamum maka sholatnya tidak perlu diulangi lagi. Nanti ini ada pembahasan kapan tayamum itu digunakan untuk sholat, sholatnya diulangi, itu ada pembahasannya nanti. Begitupun dengan nanti ada pembahasan terkait dengan sahibul jabirah, yaitu orang-orang yang menggunakan perban, nanti wudhunya itu sah, kemudian tayamum, kemudian dia sholat. Nah, apakah sholatnya itu diulangi lagi di saat dalam waktu dia sehat ataupun dalam keadaan normal ataukah tidak? Nah, siapa yang mengulangi dan siapa yang belum mengulangi? Nanti akan kita bahas di kalau tidak ada waktu hari ini, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Itu yang pertama adalah adanya uzur. Uzur itu disebabkan dia safar ataupun
sakit. Wasani, dan yang kedua, nah ini syarat yang kedua, yaitu adalah masuknya waktu sholat. Jadi kalau kita mau bertayamum itu harus saat masuknya waktu sholat. Fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Nah, ini lebih dan kurang sama dengan orang dalam keadaan istihadah. Kalau istihadah itu jangan wudhu dulu cepat. Jadi syarat kalau kita dalam keadaan istihadah, ya, mempunyai penyakit, maka saat orang azan disitulah kita berwudhu. Tapi kalau bertayamum juga seperti itu. Jadi nggak boleh langsung aja tayamum, nanti tayamum untuk sholat asar nanti nggak boleh. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu, sholat zuhur kita wudhu, belum batal sampai sholat asar masih sah. Tapi kalau tayamum nggak boleh. Kalau kita mau sholat zuhur, maka ketika masuk waktu zuhur itulah kita bertayamum. Kemudian yang ketiga, wasalis, yang ketiga adalah tolabul ma'i, yaitu mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman azina lahu fi talabihi fayatlubul ma' min rahlihi wa rufqatihi. Yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik diri sendiri ataupun orang lain yang telah ia izin. Maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman-temannya. Fa in kana munfaridan nazara hawalaihi minal jihatil arba in kana bi mustawin minal ard. Jika ia sendirian maka cukup melihat ke kanan kirinya dari keempat arah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu kalau dia sendirian. Sampai-sampai di tengah hutan misalkan, maka kita harus menengok ke empat arah, depan, belakang, kiri, kanan. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun. Tadi itu nengok depan, kiri, kanan, belakang, depan, belakang, kanan, kiri itu kalau dalam keadaan bumi itu datar. Maka kita lihatlah sepanjang mata memandang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi kalau seandainya fa in kana munfaridan, fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifadun taraddada qadru nazrihi. Jika ia berada di tempat yang naik turun, bukit naik turun, maka harus berkeliling mencari air itu sepanjang mata memandang. Artinya sepanjang penglihatannya, dia harus turun cari. Nah, kita jelaskan, Bu, ya. Bentar, Bunda. Bentar. Assalamualaikum, Bu. Lagi ngisi kajian. Lagi ngisi kajian. Oke, Pak. Lagi ngisi pengajian. Murid. Nah, sampai mana tadi nih? Ya, apabila dia berada di tempat yang naik turun, maka harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Batasan tidak ada air itu kapan gitu. Misalkan ketika kita berada di suatu tempat, musafir lah kita, berada di suatu tempat tidak ada air, sama sekali tidak ada air. Kita ini orangnya musafir nih, air nggak ada. Kemudian di sekitaran kita nggak ada air.
maka kita dibolehkan tayamum dengan syarat kita cari dulu air. Jadi tidak boleh langsung bertayamum. Kita harus cari dulu air. Batasan mencari air itu di mana? Maka ada namanya haddul ghaus, ada namanya haddul qurb. Nah, nanti haddul ghaus itu apa? Haddul ghaus itu kita mencari di 4 arah, belakang, depan, belakang, depan, kiri, kanan. Batasannya apa? Sampai terdengar suara jeritan kawan. Kalau seandainya orang menjerit, suaranya itu terdengar, maka sampai di situ kita cari air. Maka kalau kita dirincikan oleh para ulama sekitar 300 meter. 300 meter ke depan, 300 meter ke belakang, 300 meter ke kanan, 300 meter ke kiri. Kita carilah. Kalau seandainya kita menduga ya, kalau memang ini memang sudah pasti air yang nggak ada, ya nggak perlu kita cari. Kalau kita menduga-duga itu ada air, batasan ada air itu di mana? Maka batasan 300 meter ke depan, 300 meter ke kanan, 300 meter ke kiri, 300 meter ke belakang. Kita cari dulu di situ. Kalau kita masih menduga-duga di sekitaran itu masih ada air. Tapi kalau kita memastikan lewat daripada 300 itu sampai 3 km, kita memastikan setelah 300 itu, setelah 300 meter air itu sudah ada, sudah pasti ada sampai 3 kilo jauhnya. Ngerti tidak maksudnya? Kalau seandainya 300 meter itu kita menduga-duga air itu ada, maka wajib kita mencari di sekeliling itu. Kemudian kalau airnya memang tidak ada di sekitaran 300 meter depan, belakang, kiri, kanan, tapi lewat daripada itu ada air, sudah pasti air ada, maka wajib kita mengambil air tersebut untuk kita gunakan sebagai alat kita untuk bersuci. Batasannya mana? Batasannya sampai 3 kilo. Kalau lewat daripada 3 kilometer air ada, maka kita tidak wajib lagi mencarinya. Udah, kita tayamum langsung. Ngerti tidak? Benar. Ya. Nah, kami ulangi sekali lagi. Kalau seandainya kita tidak menemukan air, maka kita harus mencari air itu dari 4 arah, depan, belakang, kiri, kanan. Batasan jaraknya itu 300 meter. Ya, kalau kita masih menduga-duga air itu ada. Kalau seandainya tidak ada, tapi kita memastikan bahwa air itu ada lebih daripada 300 meter itu, batasan maksimal adalah 3 km. Kalau seandainya kita tahu, ini misalkan sini, Bunda, batasan 300 meter di sini di mana? Taruhlah masjid apa situ namanya? Masjid Usen ya. Nah, Masjid Usen situ 300 meter. Ya, maka kita carilah dulu di sana. Kalau sekarang ini bolehlah kita pakai motor ya, kita cari dulu. Ini berarti ada air di sekitaran sini. Berarti 300 meter, tapi 300 meter itu tidak sampai lah, tidak sampai ke situ, Bun. Jauhnya gitu tuh. Tidak sampai ke situ. Mungkin tidak sampai ke situ. Ya, di sinilah kita cari dulu. Kita cari batasan 300 meter. Ini kalau kita masih menduga-duga, tapi kalau sudah pasti airnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Nah, kita cari dulu airnya. Kita temu air. Tapi lebih daripada 300 meter itu ada air. Misalkan airnya ada di dekat Masjid An-Nizam. Dekat Masjid An-Nizam tuh ada air tuh, udah pasti air itu ada. Ya kan? Maka kita wajiblah datang ke situ. Batasannya 3 kilo. Kalau seandainya 3 kilo itu kita tidak nemuin air, maka lewat daripada 3 km itu ada air, maka kita tidak wajib lagi mencari. Ya, 300 sampai bisa, paham enggak, Bun? Ya.
Nah gitu. Maksudnya paham, tapi sampai meramalkan yang sampai 3 kilo itu, yang meyakinkan diri bahwa 3 kilo itu ada. Ya kalau seandainya kan, wah di situ tuh sudah ada air di situ tuh. Tapi kalau seandainya kita sudah bisa memastikan itu sudah pasti ini di sekitaran sini sudah nggak ada air nih. Ada, kita langsung aja tayamum, boleh. Tapi kita masih menduga-duga, maka kita cari dulu airnya. Nggak boleh langsung baik. Jadi kita cari dulu airnya. Jadi begitu, Bunda ya, paham ya sampai di situ ya? Itu syarat yang kedua, yaitu adalah yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah mencari air. Jadi mencari air, tulis saja kalau mau ditulis, catat mencari air. Nanti kalau masalah penjelasannya agak repot kalau mencatatnya. Ini pakai bahasa Bunda sendirilah. Hah? Setelah masuk waktu sholat. Warabi, dan yang keempat, syarat yang keempat, ta'uzzuru isti'malihi, dan yang keempat adalah sulit menggunakan air. Jadi nggak harus kita itu dalam safar saja, nggak harus kita sulit menggunakan air. Dalam artian bi an yakhafa min isti'malil ma' ala zahabin nafsin au manfaatin udwin. Dengan gambaran sulit menggunakan air itu khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badannya. Ini kalau kita gunakan air, saya bisa mati ini. Janganlah. Atau ada salah satu anggota badannya bisa hilang nanti. Nah, kayak mana tuh? Pakai air nahu yadri. Dia itu orang tahu, tapi dia itu tidak tahu kalau dia itu tahu. Maka orang yang seperti ini kita ingatkan. Kemudian yang ketiga ada lagi orang itu rajulun la yadri wa annahu yadri annahu la yadri. Ada orang itu dia tidak tahu, tapi dia sadar kalau dia itu tidak tahu. Nah, orang seperti ini kasih pendidikan. Nah, yang lebih parah ini orang yang keempat. Rajulun la yadri wa annahu la yadri annahu la yadri. Dia ini tidak tahu, bodoh. Yang lebih parahnya lagi, tidak tahu pula kalau dia itu bodoh. Ini jahil murakkab namanya. Ya. Nah, ini jangan sampai kita, ini banyak orang-orang pura-pura enggak tahu pula tuh. Sudah enggak tahu, enggak apa-apa lah. Kan orang yang enggak tahu kan dapat ini, dapat rukhsah. Karena tidak tahu kan tidak berdosa. Oh, sekarang ini nggak ada kata nggak tahu itu nggak ada. Apalagi dalam urusan ibadah. Karena apa? Karena sekarang ini ulama sudah banyak. Media sosial itu bisa kita manfaatkan untuk menimba ilmu. Jadi nggak bisa lagi alasan kita tidak tahu itu. Alasan tidak tahu mandi wajib itu nggak ada. Ada orang nggak bisa mandi wajib itu. Ada yang mandi wajib. Udah bertahun-tahun nikah baru nanya. Ada yang namanya mandi wajib. Jadi selama ini ngapain? Sholatnya tidak sah, baca Qur'annya tidak sah, semuanya tidak sah. Jadi akibat hal-hal yang dia sepelekan. Jadi perlu yang namanya bertanya. Kalau kita tidak tahu, kita harus sadar diri. Oh, saya ini tidak tahu nih, saya harus cari tahu. Saya harus bertanya. Obat tidak tahu itu adalah bertanya. Itulah obatnya. Kalau kita tidak tahu, tidak nanya, nggak akan terobati itu. Tidak bisa dia muncul sendiri, anugerah datang dari Tuhan. Wah, nggak bisa. Bisa saja anugerah itu datang secara datang kepada kita kalau dengan syarat kita bertakwa. Memang ada. Dia nggak tahu, tiba-tiba bisa jadi tahu karena dia bertakwa. Tapi kalau kita orang yang tidak bertakwa ini, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ini tidak menyepelekan sifatnya, anugerah itu nggak akan datang. Maka kita harus banyak-banyak bertanya. Tanya kepada orang yang tahu. Nggak hilang gengsi kita, nggak apa-apa.
Ini banyak, ini saya sudah lama ngaji, gengsi saya nak tanya. Itu tidak boleh. Bertanyalah kita. Manusia ini penyakitnya lupa. Yang namanya manusia ini suka lupa. Ada orang yang pintar, ya, tapi dia itu punya penyakit lupa. Jadi kalau manusia itu enggak punya lupa, itu bukan manusia namanya. Setiap manusia ada sifat yang namanya lupa. Nah, itu yang penting. Jadi kalau yang keempat, poin keempat tadi, jangan sampai kita ikuti itu, ya. Rajulun la yadri annahu la yadri annahu la yadri. La yadri wa annahu la yadri. Seorang yang tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Ini sudah parah seperti ini. Mudah-mudahan kita ini tidak masuk kepada poin yang keempat itu. Jadi kalau seandainya yang keempat ya. Yang keempat adalah sulit menggunakan air. Dengan gambaran jika menggunakan air, ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi daripada anggota badannya. Seperti nanti tadi dicontohkan sama Bunda tadi, infeksi bisa saja itu terjadi. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sabu'in aw aduwin aw ala malihi min sarikin aw ghasibin. Termasuk uzur juga seandainya di dekatnya ada air nih. Ini dekat situ ada air itu. Itu uzur juga nanti dengan syarat. Namun jika mengambilnya ia khawatir pada dirinya dari binatang. Itu ada harimau buas di situ misalkan. Ada air di situ, sampai batasan waktu batasan jaraknya sudah kita tentukan tadi. Air ada situ, tapi harimau itu ngaum mulutnya kayak itu. Ambil aja itu, tidak apa-apa. Kita harus berwudu. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Oh, habis kita ditangkapnya nanti. Jangan kayak gitu pula. Jangan pula kita kayak gitu. Ya, yang namanya kita itu harus namanya ikhtiar. Jangan langsung tawakal aja. Langsung tawakal aja itu. Habis kita. Maka kita boleh lah. Tidak usah kita uduk sana, habis nanti kita. Kalau perlu kita nyumput jauh-jauh. Jari kita jauh-jauh dari binatang tersebut. Kemudian atau kalau kita ngambil air, ini ada perampok nih, barang-barang harta kita ini habis diambil. Kita tidak bisa ninggalkan ini. Ini contoh yang diberikan ulama. Kayaknya jarang lah terjadi, tidak? Nah, kita ini perlu pengetahuan saja. Kalau seandainya terjadi, kita udah tahu gimana cara mengatasinya. Nah, ini ada pencuri nih, bisa mengambil harta saya. Ini saya pergi ke sana nanti. Walaupun ayatnya ada dekat, tapi barang kita ini tidak bisa ditinggalkan. Bahaya nanti. Nah, maka bolehlah ketika itu kita bertayamum. Wa yujadu fi ba'di nusakhil matni fi hadzal syarti ziyadah ba'da ta'uzuri istimalihi wa ya wa i'wazuhu ba'da talab. Dan di dalam sebagian redaksi matan tepat di dalam syarat ini ditemukan tambahan setelah syarat sulit menggunakan air, yaitu membutuhkan air setelah berhasil mendapatkannya. Ini tambahan di kitab-kitab yang lain juga. Seandainya air ada, tapi air itu kalau kita gunakan untuk mandi besar, khawatir kita tidak dapat minum. Air cuma sebotol, mandi besar ini banyaklah butuh air. Nah, itu gimana? Atau kita bawa mandi saja, kita tidak minum gitu. Nah, maka bolehlah air itu kita gunakan untuk minum, maka kita mandinya dengan bertayamum. Gimana cara bertayamum mandi? Apakah debu itu kita ambil pakai ini kita siram? Oh, bukan seperti itu. Jadi mandi dan wudhu dengan bertayamum itu sama. Yang membedakannya itu adalah niatnya. Ini niatnya untuk wudhu dan ini niatnya untuk mandi. Jangan pula kiranya mandi menyeluruh tubuh kita dibasuhi oleh air, kemudian kita ambillah debu itu. Debu itu masukin dalam ember, kita ambil, itu siramlah tubuh, menyela-nyela pula itu di rambut itu, habislah kita. Bukan kayak gitu. Ya, tetap saja yang menjadi rukun tayamum itu adalah niat membasuh wajah dan tangan sampai ke siku. Sama. Ya. Boleh kita seperti itu. Bahkan ada sahabat Nabi itu yang tayamum imam sholat pula. Sudahlah dia itu junub, mandinya dengan tayamum, maksudnya mandinya diganti dengan tayamum.
Subuhnya itu jadi imam, subuhnya itu jadi imamnya pula sholat. Nah, marah Umar bin Khattab. Umar garang, hampir nak dibunuh sama Umar sahabat ini. Ini kurang ajar ini katanya. Antum sudahlah junub, kemudian mandi tidak, pakai tayamum jadi imam sholat pula. Ini peristiwa ini sampai juga kepada Rasulullah. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu bertayamum kemudian jadi imam? Kalau sempat saya itu mandi, saya bisa mati sementara saya pemimpin perang. Nah, kalau itu menjadi boleh kita bertayamum dalam keadaan sulit seperti hal tersebut. Jadi kalau ada air sedikit cuma tapi kita butuh dengan air itu untuk kita minum, atau seandainya air ini untuk binatang mau minum misalkan. Nah, ini binatang ini mau minum nih. Samping kita kucing misalkan apa. Ini butuh dengan air ini. Kalau kita gunakan, ya kita kasihanlah nengok kucing itu kan, mau minum mau apa segala macam. Maka kita gunakan untuk hal tersebut, kita bertayamum. Mengalah lah kita, tidak apa-apa. Ini orang tidak mau nih yang ngalah, kan binatang, tidak mau ngalah, sebentaklah kau senang, mati-matilah kau situ. Yang penting hubungan saya sama Allah juga baik gitu, dan nggak boleh. Itu sosial itu penting, ya. Nah, tidak punya peri kebinatangan. Tidak. Itu penting juga kita. Nah, seperti itu. Kemudian wal khamisu, yang kelima adalah syaratnya at-turabu at-tahiru. Yang kelima adalah debunya suci, maksudnya debu suci mensucikan dan tidak basah. Jadi debunya tidak boleh basah, debunya harus kering. Itu syarat yang kelima. Jadi kalau kita mau berwudu, Bunda, menggunakan debu, maka perhatikan itu. Tanah juga bisa ya, tanah yang mengandung debu gitunya. Berarti tanah yang mengandung debu. Tapi tidak basah. Kalau basah nggak boleh, nggak bisa. Ini, oke? Paham ya? Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu. Kalau mau ini, praktek daripada tayamum ini. Misalkan taruhlah kita ini sakit ya. Ambil misalkan kertas, kita masukkan ke sini debunya. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Taruh debu di sini. Maka kita ambil kedua telapak tangan. Yang menjadi syarat itu, rukunnya itu harus tertib ya, wajah dulu dibasuh. Kemudian kita taruh sini. Tangan kita, sunahnya setelah diangkat tepukin. Diembus juga bisa. Tapi ada sunah-sunahnya ini. Nah, yang lengket di sini maka diusapkan ke wajah. Bisa juga. Nah, bisa seperti itu. Tapi sunahnya itu seperti ini. Jadi tepuk seperti ini. Nah, sekali aja. Baru kita wajah, batasan wajah sama dengan batasan berwudu. Kemudian tangan jangan sampai ini. Yang musab wajah langsung ke tangan nggak boleh. Itu namanya mustakmal, nggak boleh. Itu namanya tidak boleh menggunakan tanah mustakmal. Yang mustakmal di dalam bertayamum itu apa? Mustakmalnya itu kalau seandainya kita ini yang jatuh itu mustakmal itu. Tidak boleh kita gunakan. Jadi kalau untuk tangan di mana? Untuk tangan seperti ini. Maka telapak tangan kita ini dibagi dua. Separuhnya di sini. Nah ini. Taruh di belakang. Jangan sampai mengenai ini. Taruh sini sampai siku. Sampai sini. Nah baru sini. Kita. Jangan sampai mengenai ini. Ya kalau telapak ini kena-kena, kita ngambil lagi untuk yang sini. Karena dia bisa jadi mustakmal nanti. Jadi seperti ini. Pertama itu dari tangan kiri ya. Nah. Kemudian. Nah seperti itu. Tidak usah pakai kuping. Ini
Tidak perlu lagi kaki, habis kita kayak debu pulangnya pas sholat nanti. Penuh dengan debu. Tangan sama muka. Kalau mandi wajib juga seperti itu. Tapi niatnya beda. Juga kalau tayamum dia hanya untuk satu sholat. Tidak bisa untuk dua sholat. Kalau sholatnya sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh berkali-kali. Kalau sholat tarawih kita tayamum, itu boleh sampai akhir boleh. Tapi kalau untuk sholat fardu cukup satu kali saja. Jadi kalau sudah masuk waktunya kita bertayamum, kemudian kita sholatnya sholat fardu. Kemudian untuk asarnya nanti. Lalu bagaimana kasusnya seperti ini? Seandainya seperti ini, sekarang kita tayamum untuk sholat zuhur. Sholat kita, ya kan? Kita sholat zuhur nih. Lalu sebelum waktu asar masuk, kita nemukan air. Itu gimana? Apakah sholat kita diulang ataukah enggak? Tapi syarat tayamumnya tadi sudah memenuhi syarat. Kita maksudnya tayamum tadi sudah memenuhi syarat. Tadi tayamum yang tidak memenuhi syarat tadi. Maksudnya sampai waktu sholat. Waktu sholat asar, sebelum masuk waktu sholat asar, airnya ketemu misalkan. Sebelum masuk ya. Kalau sudah masuk waktu asar, tidak perlu lagi kita qadha. Ini sebelum masuk waktu asar, masih ada waktu zuhur nih. Kita nemuin air. Ini pernah terjadi di zaman sahabat ini. Jadi pernah dua orang di zaman Rasulullah SAW di tengah perjalanan tidak menemukan air. Dan syarat-syarat dia bertayamum sudah mencukupi. Maka dia bertayamum. Setelah mereka bertayamum, mereka sholat berdua. Nggak tahu apakah sholat zuhur atau sholat asar, yang jelas dia sholat. Lalu tengah perjalanan belum masuk waktu sholat selanjutnya, dia menemukan air. Maka kedua-dua ini berijtihad lah. Yang satu mengatakan sholatnya harus diulangi karena air sudah kita temu. Yang satunya mengatakan untuk apa kita ulang? Karena tayamum ini pengganti daripada wudhu. Kalau air nggak ada, syaratnya sudah terpenuhi tadi, maka kita boleh sholat, tidak perlu kita ulangi. Yang satunya sholat, yang satunya nggak sholat lagi. Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah, mengadu mereka kepada Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Yang satu berdalih, untuk apa saya wudhu lagi? Karena saya sudah bertayamum. Karena tayamum bisa menggantikan wudhu. Bisa menggantikan air. Yang satu ini, kan saya sudah ketemu air. Untuk apa? Tidak berlaku lagi tayamum. Apa kata Rasulullah? Yang satu ini sudah sesuai dengan sunnah. Yang tidak mengulangi lagi tadi itu. Tidak sesuai dengan sunnah. Yang satu ini dapat dua pahala. Jadi Rasulullah ini luar biasa dia. Iya. Yang satunya dapat falahul ajron, 2 pahala. Yang satunya tidak perlu diulangi, sudah benar. Sudah sesuai dengan sunnah. Yang satu ini dapat 2 pahala. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita tidak perlu lagi kita ulang. Ya. Tapi kalau kita mengulangi juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu.